Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah amalan sholawat yang sangat singkat redaksinya, tapi memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu sholawat sallallahu ala Muhammad. Sholawat ini disebut dengan sholawat Jibril karena memang sholawat yang menjadi menu salah satu wiridan malaikat Jibril. Disebut juga dengan sholawat Khadir atau Khidir karena memang sholawat ini juga dibaca oleh Al-Khidir. Sebagian ulama di kalangan ahli zahir menyebutnya Nabi Khidir, tapi di kalangan ahlul batin, ulama thariqah, ulama haqiqah menyebut beliau sebagai wali, yaitu sholawat sallallahu ala Muhammad, yang pada kali ini saya akan menyebutkan langsung dari salah satu referensi yang sangat recommended, yaitu apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi, ulama besar ahlul hadis pada abad ke-10 Hijriah, salah seorang murid utama dari Amirul Mukminin Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari yang kesohor itu. Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi menuliskan sebuah kitab yang khusus membahas tentang tema sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di satu kitab yang beliau beri nama Al-Qaulul Badi' fi Salati 'alal Habib Syafi', yang mana kitab ini banyak menjadi rujukan mengenai sholawat, dan kitab ini sudah ditahqiq oleh ulama besar, yaitu Syekh Al-Muhaddis Profesor Dr. Muhammad Awwamah. Al-Imam As-Sakhawi wafat pada tahun 902 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, puluhan tahun beliau mengaji kepada ulama yang dapat pangkat Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai Al-Imam As-Sakhawi ini tidak mau melakukan ibadah haji kalau gurunya masih ada. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani masih ada, dia jadikan kesempatan untuk sebanyak mungkin mengambil ilmu daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sehingga Imam Sakhawi enggak mau pergi haji sebelum gurunya meninggal. Di dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi Salati 'alal Habib Syafi', Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi memberikan penjelasan bahwa sholawat sallallahu ala Muhammad beliau riwayatkan dengan sanad yang muttasil kepada Al-Imam As-Samarqandi, yang disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Al-Khayyam. Riwayat ini bersumber dari dia. Beliau katakan bahwa Imam As-Samarqandi dakhaltu yauman fi magharah Ka'bin
Aku pernah masuk pada suatu hari di satu goa dekat pelataran Ka'ab. Fadalaltu tariqa, lalu aku tersesat di jalan. Fa idza ana bil Khadiri alaihi salam, maka ketika itu aku bertemu dengan Khadir alaihi salam. Wa qad ra'aituhu, dan aku benar-benar melihat beliau. Faqala, lalu beliau berkata li, kepada diriku, tajiddu ay imshi, kata beliau, berjalanlah. Famasyaitu ma'ahu, lalu aku berjalan bersama beliau. Fazanantu, maka saya menyangka. Fakultu, dalam diriku aku berkata, la'allahu Khadir, barangkali ini dia yang namanya Khadir. Fakultu, lalu aku menanyakan kepada beliau, masmuka, siapa namamu? Qala, beliau pun menjawab, Khadir bin Aisyah Abul Abbas. Ente asal tahu aja, nama saya adalah Khadir bin Aisyah yang julukannya Abul Abbas. Wa ra'aitu ma'ahu sabahan, aku juga melihat beliau di pagi hari. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepada orang yang bersama beliau itu, masmuka, siapa engkau? Faqala, orang itu menjawab, Ilyas bin Sam, saya adalah Ilyas bin Sam. Faqultu, lalu aku bertanya lagi, rahimakumullah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada engkau. Hal ra'aituma Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wahai Khadir dan Ilyas, apakah engkau pernah berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, Sayyiduna Khadir dan Ilyas menjawab, na'am, iya, saya pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, lalu aku berkata, bi izzatillahi wa qudratihi, dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya, la takhbirani syai'an hatta arwiya ankuma, bila kalian benar berdua berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berdua mengabarkan kepadaku sesuatu sehingga aku dapat meriwayatkan hadits Rasulullah melalui jalur kalian berdua. Faqala, Khadir dan Ilyas menjawab, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'minin shalla ala Muhammadin illa nadzarallahu bihi qalbahu wa nawwarahu Allahu azza wa jalla. Tidaklah seorang mukmin membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah akan berikan sinar akan hatinya dan Allah akan berikan cahaya kepada orang tersebut. Wa sami'tul Khadira wal Ilyas yaqulani, dan aku juga mendengar Sayyiduna Khadir dan Sayyiduna Ilyas keduanya berkata, keduanya bercerita, kana fi bani Israila nabiyyun yuqalu lahu Ashmawil. Ini dua-duanya cerita zaman dulu ada nabi di kalangan Bani Israel namanya Syamawil atau Ashmawil, atau yang dikata Nabi Samuel alaihi salam. Wa qad razaqahu Allahu nasra 'alal a'da, itu nabi dapat kemenangan saat melawan musuh-musuhnya. Wa annahu kharaja fi talabi aduwin, pada suatu hari Nabi Samuel keluar mencari musuh, pengen ngintek, katanya musuh pengen datang. Faqalu, anak buah Nabi Sulaiman, umat-umatnya pada ngomong, hada sahirun, kali ini musuh kita berupa penyihir. Ja'a liyashara ayunana, dia bakal datang untuk menyihir mata-mata kita. Wa yufsida asakirana, dan bikin kerusakan, bikin penyakit, bikin kehancuran pada tentara-tentara kita. Panaj'aluhu fi nahiyatil bahr, hendaklah kita tunggu mereka di laut. Wa nahzimuhu, dan kita bakal cegat mereka, kita bakal kalahkan mereka. Fa kharaja fi arba'ina rajulan, Nabi Samuel keluar mengajak 40 orang lelaki. Faja'aluhu fi nahiyatil bahr,
40 orang itu dijadikan di lautan, di pinggir lautan dia jegat musuh. Faqala ashabuhu, maka berkata ke-40 orang itu, kaifa naf'alu, bagaimana yang kita lakukan? Faqala, maka Nabi Samuel menjawab, ihmilu wa qulu, kita tunggu, kita sabar di sini sambil mengucapkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dia nungguin musuh sambil baca salawat sallallahu ala Muhammad. Fahamalu wa qalu fasara a'da'uhum fi nahyatil bahr. Mereka sabar menunggu sampai musuh-musuh itu dikit lagi sampai di perbatasan laut. Faghariqu, betapa terkejutnya mereka, ternyata musuh-musuh yang pengen nyerang mereka yang dikit lagi sampai, mereka semuanya tenggelam. Wa qala al-Khadiru kana bi hadratina, peristiwa itu adalah di depan kami benar-benar menyaksikan peristiwa itu. Wa sami'tuhuma yaqulani, dan aku juga mendengar dari Sayyiduna Khadir dan Sayyiduna Ilyas, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan membaca salawat Jibril. Man shalla ala Muhammadin tahura qalbuhu minan nifaqi kama yathuru thawbal ma'u. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya akan suci dari sifat munafik sebagaimana air membersihkan baju yang kotor. Wa sami'tu hayaqulani, aku juga mendengar Sayyiduna Khadir dan Ilyas menyebutkan sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salawat Jibril. Ma min mu'minin yaqulu sallallahu ala Muhammad, tidaklah seorang mukmin membaca redaksi salawat dengan sallallahu ala Muhammad ila ahabbahun nas, melainkan orang itu bakal dicintai oleh banyak orang. Wa in kanu abghaduhu, sekalipun tadinya orang itu membenci. Wallahi la yuhibbunahu, demi Allah banyak orang itu tidaklah mencintai orang tersebut hatta yuhibbahullahu azza wa jalla, sehingga lebih dulu Allah cinta kepadanya. Wa sami'na yaqulu 'alal mimbar, dan kami juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar mengatakan, man qala sallallahu ala Muhammad, siapa yang membaca redaksi salawat sallallahu ala Muhammad, faqad putiha ala nasihi sab'ina baban minar rahmah, orang itu akan dibukakan untuk dirinya 70 pintu dari kasih sayang Allah. Satu rahmat aja cukup dunia ini dengan rahmat Allah, apalagi dapat 70 rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan yang sangat besar bagi orang yang membaca salawat Jibril ini. Wa sami'tuhuma, bahkan aku juga mendengar, kata Al-Imam As-Samarqandi, bahwa Sayyiduna Ilyas dan Sayyiduna Khadir berkata, ja'a rajulun minasyam ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang lelaki dari negeri Syam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu lelaki itu bertanya, ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir, sesungguhnya saya punya bapak udah tua renta ya Rasul. Wa huwa yuhibbu an yaraka, sesungguhnya bapak saya kepengen banget untuk berjumpa dengan engkau. Faqala, kata Nabi, i'tini bihi, datangkan bapamu kemari, bawa tuh bapak buat temu saya. Faqala, lalu lelaki itu menjawab, innahu dharirul basar, bapak saya ini pandangan matanya udah buta. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau emang dia buta enggak bisa kemari, qul lahu, hendaklah kau katakan kepadanya, liyaqul fi sab'i usbu'in, yakni fi sab'i layalin, hendaklah dia perbanyak
pada 7 hari 7 malam untuk membaca salawat sallallahu ala Muhammad. Fa innahu yarani fil manam. Kalau dia amalin salawat sallallahu ala Muhammad, dia bakal berjumpa dengan aku dalam tidurnya, hatta yarwiya anil haditha, sehingga dia dapat meriwayatkan hadis-hadis dariku. Fa fa'ala, ternyata orang tuanya itu ngamalin apa yang disebutkan. Fara'ahu fil manam, lalu orang tuanya itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Fakana yarwi anhul haditha, sehingga bapaknya tersebut dapat meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya juga, Al-Imam As-Samarqandi mengatakan, sami'tuhuma yaqulani, aku juga dengar Nabi Khidir dan juga Ilyas berkata, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza jalastum majlisan faqulu, apabila kalian duduk di satu majlis hendaklah baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammad. Apabila kalian ada di majlis, baca tuh bacaan itu dengan baca bismillahirrahmanirrahim dan sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca itu dalam majlisnya, yuwakilullahu bikum malakan yamna'ukum minal ghibati hatta la tugtabu. Allah bakal wakilkan, Allah bakal utus kalian malaikat, yang dimana malaikat itu mencegah kalian dari berbuat ghibah, sehingga kalian kagak bakalan digibahin oleh orang. Wa idza qumtum faqulu, apabila kalian bangun dari majlis, baca lagi bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammad. Keutamaannya, fa innan nasa la yagtabunakum, orang lain kagak bisa gibain kalian, wa yamna'uhumul malaku min dalik, karena Allah utus malaikat yang mencegah mereka melakukan demikian itu. Jadi kalau kita baca redaksi itu nyampe di majlis, kita enggak bisa melakukan gibah, dan begitu bubar dari majlis kita baca itu juga orang lain enggak bisa gibain kita. Al-Imam As-Sakhawi kemudian menyebutkan, wa hadhihi nuskhatu dzakarahal Majdur rahimahullah bi isnadihi. Naskah ini disebutkan oleh Majduddin Fairuz Abadi dengan sanadnya yang bersambung kepada Al-Imam As-Samarqandi. Wa tabi'tuhu, saya ikuti beliau fi dzikriha, dalam menyebutkan keutamaan salawat ini. Wala a'tamidu ala syai'in minha, meskipun saya tidak percaya 100% tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, keutamaan yang sangat begitu besar dalam salawat Jibril ini, selain mendatangkan rahmat Allah yang begitu banyak, mengabulkan segala hajat, menghilangkan segala kesusahan, mendatangkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di saat dalam kondisi perang, kondisi yang sangat sulit, kondisi yang sangat pelik. Sholawat ini mampu mendatangkan solusi yang terbaik dan segera segala hajat tanpa ditunda. Dibaca sholawat ini minimal 1000 kali atau 7000 atau bahkan 12.000 sampai 100.000 dalam hitungan sehari. Dan yang akbar, yang paling super, dibaca sehari sebanyak 100.000 kali dalam jangka 100 hari, akan mengabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Adapun sanad yang bersambung kepada Al-Imam As-Sakhawi, pengarang kitab Al-Qaulul Badi' ini, yang juga punya sanad kepada Al-Imam As-Samarqandi, yang bertemu dengan Sayyiduna Khadir dan Ilyas, saya riwayatkan sebagai berikut. Saya Haji Ridqi Dzulqarnain Al-Batawi dari Habib Ahmad bin Abi Bakar Al-Habsi, dari Syekh Al-Qadi Hasan bin Muhammad Al-Mashad, dari As-Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Madani, dari Syekh Abdurrahman Syirbini, dari Syekh
Al-Muhaqqiqin Al-Syekh Al-Dhahabi, dari Syekh Muhammad Amir Al-Kabir, dari gurunya Ali bin Ahmad As-Sa'idi, dari Syekh Muhammad bin Aqilah, dari Syekh Hasan Al-Ajimi, dari Nuruddin Ali bin Muhammad Ad-Dibai Az-Zabidi, dari Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Khas Al-Yamani, dari bapaknya As-Sayyid Muhammad Tahir Al-Ahdal, dari Syekh Samsuddin As-Sakhawi radhiyallahu an. Mudah-mudahan dengan adanya sanad yang bersambung melalui para ulama dan juga bersambung kepada Al-Imam As-Samarqandi, bersambung kepada Sayyiduna Qadir, mudah-mudahan amalan yang berupa sholawat pengundang rahmat ini, sholawat Jibril, benar-benar apa yang menjadi hajat kita makin cepat qabul, diijabah oleh Allah tanpa ditunda lagi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.